Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu di dalam program Firman Allah yang hidup. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara kepada setiap kita tentang satu hal yang sangat-sangat krusial buat kita, yaitu bagaimana setiap kita menjaga kesehatan kita, bukan secara jasmani ya. Maksud saya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita secara rohani. Setiap kita bisa saja mengalami sakit. Kalau jasmani kita bisa mengalami sakit, misalnya ada sakit kanker, ada sakit jantung, ada juga kolesterol, asam urat, itu penyakit secara medis Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah tentang penyakit orang Kristen. Ya, kita akan membahas bersama-sama hari ini tentang beberapa penyakit orang Kristen yang hidup di akhir zaman saat ini, saudaraku. Namun sebelumnya kita akan melihat bagian firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang orang yang sakit itu. Saya teringat di Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Alkitab menjelaskan bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, yang memerlukan ahli medis, tapi orang yang sementara sakitlah yang memerlukannya. Maksud saya hari ini adalah, mungkin hari ini kau sehat secara jasmani, kita tidak ada penyakit apapun, tapi siapa tahu rohani kita sementara sakit. Ya, jiwa kita sementara sakit. Artinya tidak ada keseimbangan yang terjadi bagi setiap kita. Fisik bisa sehat, tapi jiwa siapa tahu. Ya, roh Anda mungkin sementara sakit hari ini. Nanti kita akan melihat bersama-sama beberapa penyakit dari manusia di akhir zaman. Maksud saya adalah soal-soal berbicara soal rohani. Lalu yang menarik saudaraku, bahwa kala itu bagaimana banyak orang datang kepada Yesus. Dan kita menjelaskan, ketika Yesus menjamah mereka, maka terjadilah kuasa. Terjadilah kesembuhan yang luar biasa. Semua orang yang datang kepada pribadi Yesus, dia mendapatkan solusi. Dia mendapatkan jawaban. Lukas pasal 6, menarik sekali dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-17 mulai. Lalu ia atau Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar, ya. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang di seluruh Yudea, dari seluruh Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan juga Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ayatnya yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Yang menarik perhatian saya adalah begini, bahwa hari itu Yesus mengadakan KKR, ya, kalau bahasa kekiniannya, kebaktian kebangunan rohani. Ternyata banyak orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Banyak orang yang mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka hari itu. Dan Alkitab berkata bahwa hari itu banyak juga orang-orang yang sakit yang dibawa kepada Yesus. Yang menarik perhatian saya adalah bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga ada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Alkitab berkata mereka semua memperoleh kesembuhan. Mereka menemukan jawaban dari pertemuan mereka dengan Yesus kala itu. Dan semua orang berusaha untuk menjamah dia, mendekati Yesus, karena ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus, dan mereka semua yang menjamahnya memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu saya kasihi, ini merupakan satu hal yang menjadi warning bagi setiap kita. Saya tidak mengerti apa yang sementara Anda hadapi hari-hari ini. Ya, mungkin engkau tidak sakit secara jasmani, tapi mungkin ada hati-hati yang sementara sakit, ya. Ada penyakit-penyakit rohani yang mungkin sementara ini engkau alami. Penyakitnya apa saja, Pak Samuel? Saya melihat ini yang menjadi penyakit di akhir zaman. Apa saja? Ya. Saya mencatat bahwa bagaimana kehidupan yang tamak akan dunia. Bagaimana kehidupan yang orientasinya hanya kepada soal-soal yang bersifat duniawi. Soal-soal hanya mementingkan diri, memperkaya diri, saudaraku ya. Soal-soal yang bersifat saya katakan sementara. Kita perlu tahu bahwa dunia dengan semua isinya
semua bagian dunia yang kata orang ini mempunyai nilai, ini hanya bersifat apa? Sementara, saudaraku. Tidak kekal. Dunia ini satu kali Tuhan akan hancurkan. Dan kita beralih ke dunia yang baru, Yerusalem yang baru, tempat di mana di sana terjadilah atau berlangsungnya suatu kekekalan. Kita perlu tahu, ketika semua kita mengerti bahwa dunia dengan segala isinya itu bersifat sementara, mengapa kita begitu konsen dengan hal itu? Mengapa kita begitu menitik beratkan perhatian kita, konsentrasi kita kepada hal-hal seperti itu? Maksud saya seperti ini, kita boleh saja menjadi orang yang giat bekerja. Kita boleh saja menjadi orang yang sukses kaya secara finansial. Saya katakan, mari saudaraku, dan itu janji Tuhan. Orang yang bekerja, orang yang hidupnya benar, dia akan diberkati oleh Tuhan. Yang saya maksudkan adalah, mari setiap kita, jangan sampai kita terjebak dalam satu keadaan kita hanya mengutamakan diri kita. Tapi kalau Anda diberkati hari ini, pergunakan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, mungkin kau berkata, Pak Samuel, saya nggak ketemu Tuhan nih hari ini. Bapak Ibu saya kasih, mengasihi itu bukan hanya secara vertikal kita ke atas, tapi juga horizontal. Makanya Alkitab katakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan juga kasih juga siapa? Sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Anda bisa perbuat hal demikian supaya kita nggak sakit, ya kan? Supaya kita ada keseimbangan antara apa yang menjadi imanmu, juga apa yang menjadi perbuatan Anda dan saya. Saya temukan hari-hari ini banyak orang yang hanya konsentrasi kepada dirinya, kepada keluarganya. Dia kurang peduli dengan sesamanya. Saya katakan itu sesuatu yang sakit, saudaraku ya. Tamak akan dunia, tamak akan semua keadaan dunia ini. Padahal kita semua tahu sependapat, dunia itu hanya bersifat sementara. Yang kedua, saya temukan bagaimana orang-orang itu sakit atau miskin secara rohani. Ada 4 tipe orang dalam dunia, saudara. Saya melihat begini, ada orang yang kaya jasmani, juga kaya rohani. Itu bagus. Ada juga orang yang kaya jasmani, tetapi miskin rohani, ya kan? Ada orang yang miskin jasmani, tetapi rohaninya begitu kaya, ya, begitu lengkap, saudaraku. Ada juga begini, orang Kristen yang miskin jasmani dan juga miskin rohani. Ini yang parah, saya katakan. Tentunya kita nggak mau demikian. Saya mau katakan pada semua kita hari ini bahwa sesungguhnya kita harusnya menjadi orang-orang yang tidak miskin secara rohani. Bagaimana caranya? Di dalam Tuhan itu mengandung semua kekayaan, Bapak Ibu. Kekayaan yang luar biasa. Kekayaan secara rohani bagi setiap kita. Bahwa kehidupan kita, kalau rohanimu sehat, pastikan bahwa jasmani kita juga akan mengalami kesehatan. Yang saya anjurkan bagi setiap kita bagi hari ini adalah begini. Kita mesti punya keseimbangan antara Anda menjaga kesehatanmu secara jasmani, tapi juga perhatikan kesehatan kita secara rohani. Jadi penyakit yang kedua adalah miskin rohani. Artinya miskinnya pengenalan kita kepada pribadi Yesus. Lalu bagaimana solusinya? Anda mesti mendekat kepada Tuhan. Seperti halnya orang-orang itu menjamah Yesus dan mereka mendapat kesembuhan, kita juga harus menjamah Yesus melalui doa, melalui penyembahan kita, melalui kehidupan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini. Lakukan itu semuanya dengan terfokus kepada Tuhan. Saya percaya ketika hal ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, lalu Anda bergerak bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, pastilah begini saudara, Anda tidak akan mengalami yang namanya sakit secara rohani. Artinya miskin secara rohani. Pengenalanmu semakin hari semakin intim. Pengenalan kita semakin hari semakin dekat. Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhanku mau hadir bagi setiap kita. Gereja Tuhan di akhir zaman ini, 2 hal yang perlu kita perhatikan. Jangan hidup bagi diri kita. Jangan hidup hanya terfokus buat diri kita saja tanpa kita melihat orang lain. Lalu yang kedua adalah sakitnya orang-orang Kristen karena dia miskin secara rohani. Dia kurang bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan karena hidupnya bergantung sepenuhnya hanya kepada kekuatannya masing-masing. Puji Tuhan, saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Tuhan memberkati kita semuanya.